Saya bicara tentang program pastoral kategorial di Seminari Tinggi CM. Program pastoral kategorial ini mungkin tidak dikenali oleh para mantan seminaris yang eranya sebelum tahun 90-an karena memang waktu itu belum ada. Ceritanya karena tahun 98, teman-teman yang mau berangkat untuk novisiat ke Filipina waktu itu disarankan untuk ikut kurikulum Filipina yang mulainya itu adalah bulan April kalau nggak salah. Sementara kita baru selesai di Indonesia ini Juni dan mau masuk itu September, masuk tahun ajaran perguruan tinggi. Selisih waktu ini kemudian dipakai oleh Seminari Tinggi CM untuk sebuah program yang waktu itu seolah-olah karena accident, tetapi ternyata menjadi sesuatu yang sangat besar artinya untuk kita semua. Menjadi program di mana setelah pastoral parokial, kami diajak untuk masuk secara spesifik. Minat apa yang mau kamu kembangkan untuk semakin mewujudkan spiritualitas atau karisma Vincentian. Ini yang kemudian membuat para seminaris waktu itu memilih dan juga direstui atau dengan dialog dengan para formator memilih bidang-bidang yang akhirnya menjadi kekuatan tersendiri, yaitu kekuatan untuk mengangkat karisma Vincentian. Ada yang kemudian bekerja atau belajar di antara para petani, ada yang kemudian masuk di perburuhan, melihat bagaimana dinamika kaum buruh, melihat mereka, atau bukan melihat, lebih tepatnya hidup bersama dengan mereka yang di tempat-tempat penampungan sampah, mereka yang kemudian bergelut dengan keuangan mikro atau sekarang dikenal dengan CU di berbagai tempat, bergelut dengan mereka yang bertanam organik, macam-macam yang dimasuki. Nah, dari sini kemudian tanpa terasa seperti menumpuk menjadi sukacita tersendiri bahwa setiap orang memiliki pengalaman unik untuk menghadirkan atau menghayati yang namanya karisma Vincentian ini secara khas. Saya pribadi waktu itu kemudian memilih pastoral media. Saya belajar di studio audiovisual Puskat Jogja. Di sana bayangan saya saya cuman bisa mengelola karya-karya yang dalam rupa tampilan-tampilan atau performance tradisional seperti ketoprak, kemudian wayang orang atau kesenian-kesenian yang lain, bahkan jatilan atau reog, itu bayangan saya untuk menjadi sarana katekese. Tetapi setelah tiba di sana, ada banyak hal yang secara spesifik menjadi jembatan antara karya-karya ini atau tradisi-tradisi ini menjadi semacam karya yang sungguh-sungguh modern pada saat ini. Karena di sana kemudian kami atau saya juga belajar bagaimana mengelola audio, belajar perekaman, belajar siaran radio gitu ya. Pada akhirnya harus mengalir juga pada secara visual harus bagaimana, karena itu belajar gambar, sketsa, belajar komposisi, belajar warna, sampai kemudian belajar fotografi, dan pada akhirnya belajar juga videografi yang akhirnya menjadi gabungan antara audio dan visual tadi. Dari situ kemudian bagi saya pribadi adalah berkah. Saya tidak menjadi seorang pakar di dalam karya-karya yang saya sebutkan tadi, tetapi kemudian saya merasa terbuka dengan alat-alat yang ada di sekitar saya, apapun apa yang bisa saya manfaatkan untuk pewartaan karya keselamatan Tuhan ini. Dengan demikian saya kemudian melihat semacam ladang besar. Ladang itu ya ada sekian banyak materi di mana karya Tuhan itu bisa mengambil wujud dalam rangka mempertemukan itu dengan nilai-nilai Injili. Ya, terima kasih pada Tuhan pertama karena kemudian lewat semacam accident ini kemudian kami para Romo CM atau kongregasi misi dibentuk menjadi orang-orang yang kontekstual, lalu paham
akan wilayah hidupnya untuk menghadirkan karya keselamatan Tuhan, terutama di tengah kaum miskin itu ya seperti apa gitu. Tapi yang kedua juga gembira melihat dinamika formasio ini, formator yang luar biasa. Saya akan sebut saja satu nama ya, Romo Ponticelli, yang sangat terbuka. Kamu mau belajar apa untuk mengungkapkan hidup Vincentius pada zaman ini? Dan sungguh terjadi, saya merasa itu diberi ruang untuk secara pribadi mengekspresikan diri, yang penting dengan tujuan yang sama, mewartakan kehadiran Allah di tengah-tengah kaum miskin dengan teladan Vincentius. Ya tentu saja terima kasih kepada semua fasilitator yang saya katakan itu guru bagi saya untuk belajar apapun. Saya senang mencatat, saya senang membukukan, sehingga apapun yang ada di masa lalu, kemudian sekarang ini gampang sekali saya buka lagi menjadi semacam buku pembelajaran, buku kehidupan untuk saya. Luar biasa. Puji Tuhan untuk semua hal yang semula tidak terencanakan ini, tetapi akhirnya tahu, bukan saya yang merencanakan, Tuhan yang telah merencanakan.